sebelum kita masuk dan membaca Yesaya Fatsal 43, saya ingin memberikan latar belakang dari apa yang kita akan belajar bersama-sama. Siapa di sini suka sejarah waktu sekolah? Siapa yang suka pelajaran sejarah? Cuma Master Raswan, oke, dan saya, oke. Oke, nggak apa-apa, oke. Saudara, saya masih ingat satu kali saya ngajak anak-anak di Surabaya. Saya nggak tahu pada waktu itu Kathy lagi kuliah atau ada di Surabaya. Jadi saya, karena mereka ini lahir di Surabaya, saya ngajak keliling. Saya bilang begini, dulu Papa pertama kali tinggal di sini gitu ya. Terus kemudian kita pindah ke sini. Anak-anak nggak tahu ya. Dan kemudian kita ke sini. Sejarah tentang keluarga ya. Dan buat anak-anak kami itu merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi anak saya yang paling kecil DJ itu setiap kali lewat ke jalan tertentu dia bilang dulu papa tinggal sini ya. Jadi itu sejarah. Nah, bangsa Israel punya kebiasaan ya. Orang Yahudi itu punya kebiasaan untuk cerita kepada anak cucu cicitnya ya. Beberapa suku bangsa di Indonesia ini punya eh, kebiasaan untuk masih punya sejarah keturunan sampai keturunan yang keempat, kelima, ya. Biasanya orang-orang Batak seperti itu, ya. Tahu sampai generasi keberapa, ya. Simanjuntak generasi yang keberapa, seperti itu. Nah, orang Yahudi itu kira-kira tipikalitinya seperti itu. Jadi mereka ini tahu, mereka ini dulunya bagaimana dan lain sebagainya. Anak-anak mereka mendapatkan cerita tentang apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan mereka. Dan itu terbawa. Nah, kalau kita hari ini belajar dari Yesaya Fatsal 43 tentang bagaimana Tuhan bernubuat melalui Nabi Yesaya tentang sesuatu yang baru, saya ingin kita punya perspektif tentang pelayanan Yesaya. Yesaya melayani jauh sebelum dia memberikan kata-kata nubuatan bahwa ada bangsa yang akan menyerang bangsa Israel dan kemudian membawa bangsa itu masuk ke dalam pembuangan, yaitu bangsa Babel. Kita akan membaca nubuatan dari Nabi Yesaya yang diberikan kira-kira 150 tahun sebelum peristiwa yang akan kita baca sama-sama ini digenapi. Nubuatan tentang mereka akan ke Babel itu diberikan oleh Nabi Yesaya. Dan coba kita bayangkan seperti ini. Yesaya bernubuat, dan kemudian kita bayangkan ada 4 anak muda yang ikut dalam pembuangan di Babel. Kalau saya katakan 4 anak muda, tentu lebih dari 4 anak mudanya, tapi yang dikenal, yang kita sering baca. Siapa namanya, Bapak Ibu? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Oke? Nah, saya ingin kita sama-sama membayangkan pada waktu itu, anggap aja 4 orang ini lagi kumpul. Mereka adalah anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Jadi mereka sedang menganalisa keadaan mereka. Mereka ini orang-orang pintar, ya, anak-anak muda yang pintar. Kenapa kok kita ini bisa akhirnya sampai ke Babel? Kita ini sebetulnya bangsa pilihan. Kenapa kok kita bisa mengalami apa yang kita alami? Dan kalau mereka membaca nubuatan dari Yesaya, di Yesaya 43 dikatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Nah, kembali saudara, nubuatan ini ditulis 100 tahun lebih sebelum mereka akhirnya ke Babel. Ya, jadi mereka membaca dan mereka melihat bahwa Tuhan menyebut dirinya sebagai penebus, redeemer.
Kata ditebus dengan dibeli itu mirip-mirip, saudara. Kalau saudara katakan saya tebus barang ini harganya 3 juta, artinya saudara beli harga barang tertentu itu 3 juta. Dengan kata lain, Nabi Yesaya jauh sebelum mereka mengalami penawanan di Babel, menubuatkan bahwa nanti pada waktu mereka tertawan akan ada penebusan dari Tuhan. Dikatakan di ayat 14 bahwa penebusmu, yaitu Allah Israel sendiri, yang akan menyuruh orang ke Babel. Saudara perlu tahu pada waktu nubuatan ini diberikan, Babel lagi kuat-kuatnya. Lagi strong-strongnya. Ya, ini empire yang luar biasa. Dikatakan, aku akan menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Di mana orang Babel yang tadinya begitu berkuasa akan akhirnya dikalahkan. Kira-kira seperti itu. Dan akulah Tuhan yang menciptakan engkau. Dengan kata lain, Tuhan memberikan penghiburan kepada umat yang sedang mengalami keadaan sulit. Bahwa pembebasanmu akan segera datang. Dan kemudian, di ayat berikutnya, Nabi Yesaya mulai bercerita seperti kebiasaan yang telah melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Saudara, ayat ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang apa yang Tuhan pernah lakukan terhadap bangsa Israel pada waktu mereka juga tertawan. Karena 700 tahun sebelumnya, bahkan sebelum Yesaya bernubuat, Yesaya diingatkan oleh Tuhan. Ada satu bangsa yang besar yang namanya Mesir. Mereka menawan, mereka memperbudak bangsa Israel, dan kemudian Tuhan membebaskan bangsa Israel. Dikatakan bahwa Tuhan membuat jalan melalui laut. Sudah ingat? Kisah di Laut Merah, di mana Tuhan membuka laut itu. Ya. Siapa yang di sini yang nonton Prince of Egypt? Angkat tangan. Cuma Kelapa Gading ini lebih suka baca Alkitab daripada nonton film. Oke, ya. Saya ya harusnya nggak apa-apa. Saya suka baca Alkitab plus nonton film, saudara. Oke, ya. Jadi, saudara, ini gambaran Musa ya yang Tuhan pakai ya, Prince of Egypt ya. Hal yang sangat tidak mungkin, saudara ya. Bangsa yang tertawan, kemudian anaknya diadopsi sama putri Firaun. Kalau saya berpikir ngapain gitu ya, putri Firaun kok ngadopsi anaknya bangsa budak. Oke, tapi anyway Tuhan gerakkan hatinya dan kemudian Musa ini memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir lewat laut. Itu yang dinubuatkan oleh Yesaya. Ya. Terus kemudian lautnya terbuka. Ayat 17 berbicara tentang tentara Mesir, Saudara. Musuh yang mengejar dari belakang. Saudara bayangkan, kalau saudara berada di tengah-tengah orang-orang Israel pada waktu itu, saudara berpikir ini Tuhan ini GPS-nya kurang bagus. Sehingga mereka stuck, saudara. Karena mereka ini bukan mencari jalan sendiri. Pada zaman itu, tuntunan Tuhan begitu jelas secara fisikal. Kalau siang hari ada tiang awan, kalau malam hari ada tiang api. Jadi mereka nyampe ke pinggir laut itu karena mereka lihat tiang awan memimpin mereka. Kalau saudara ada di tengah-tengah mereka, mungkin saudara berpikir, lu ini nggak salah toh. Jadi pada waktu tiang awannya berhenti, mereka ada di pinggir Laut Merah. Kemudian mereka melihat ke belakang ada pasukan Mesir yang sedang mengejar mereka.
Tapi di tengah-tengah keadaan yang paling sulit itu, Tuhan buat mujizat. Ya, kalau hari ini saudara mau melihat ikan di dasar laut, saudara makan di restoran bayarnya mahal, saudara. Ya, bisa. Nggak spektakuler apa yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Jadi saudara bayangin ya, satu bangsa itu masuk, anak-anak lihat ada ikan di dinding laut begitu ya. Tangannya bisa saya bayangkan anak kecil saudara ya. Tangannya dimasukkan, ditarik lagi. Basah benar. Tapi ininya kering. Dahsyat sekali. Nah, ini yang Yesaya nubuatkan. Ini yang Yesaya ingatkan kepada bangsa yang mengalami ya keadaan yang mirip-mirip. Mereka tertawan di Babel. Oke? Jadi Yesaya mengatakan dulu nenek moyangmu pernah mengalami hal yang mirip. Tertawa. Dan Tuhan melakukan perkara besar. Tuhan membebaskan mereka dan kemudian pada saat yang sama menenggelamkan seluruh musuh mereka di laut. Laut tertutup dan orang Mesir tidak pernah lagi ada untuk mengejar mereka. Luar biasa. Dan itu yang dinubuatkan. Kemudian firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, baru aja Nabi Yesaya mengingatkan mereka tentang apa yang Tuhan lakukan. Kemudian Nabi Yesaya bernubuat, jangan ingat. Paradoks kan saudara? Jadi artinya kita ini perlu ingat atau jangan ingat? Jawabannya adalah kita perlu ingat dan jangan ingat. Yang Yesaya maksudkan adalah ingat bahwa Tuhanmu itu penebusmu. Tapi jangan ingat bahwa kalau Tuhan lakukan 700 tahun yang lalu, Tuhan akan lakukan hal yang sama. Saudara, kita ini seringkali terjebak dengan cara. Saya ambil contoh. Siapa di antara saudara yang pernah mengalami mujizat Tuhan dalam hidup ini? Angkat tangan. Kalau kita mau jujur, semua tangan harusnya terangkat di ruangan ini. Oke? Semua kita pernah mengalami mujizat. Ada yang mengalami mujizat finansial. Ada jemaat pernah cerita. Zamannya dulu masih belum bisa lihat saldo di smartphone. Masih harus ke ATM. Di pagi hari dia cek ATM-nya. Jumlahnya masih minim. Dia berdoa. Ya. Dia tumpangin tangan layar ATM-nya. Terus ditinggal, saudara. Ya. Dia mau tuangin minyak, ATM itu bukan punya dia. Nggak boleh, saudara. Ya. Jangan, please. Jangan tuangin minyak. Ya. Sorenya dikembali. Dia cek lagi. Saldo bertambah. Sudah pernah mendengar kesaksian yang seperti itu? Ini real. Ini kesaksian real. Tuhan lakukan mujizat. Saudara, pada waktu pandemi, kami di Surabaya baru renovasi gereja, terus beberapa bulan kemudian pandemi datang, saudara. Ya, dan pandemi itu nggak ada onsite seperti ini, ya. Dan offering drop, saudara. Ya, saudara di sini, sebelum saya ke sini, saudara, saya bertemu dengan satu keluarga yang minta didoakan karena keadaan lagi sulit, ya. Anaknya yang sudah dewasa mengatakan gini, Om ini kan wajahnya cerah-cerah aja katanya. Pendeta kan nggak ikut invest katanya. Kita ini Om, ya, saya masih ingat kata-kata anaknya. Sepertinya kita hamba Tuhan itu bebannya paling ringan. Karena kita mewarisi Matius 11 yang mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan kasih kelegaan. Jadi, saudara, jangan pernah berpikir bahwa bebannya Pastor Raswan ini paling ringan dalam jemaat ini. Oke? Nah, ya. Jadi, well anyway, ya mungkin karena waktu itu kelihatannya di antara yang hadir, saya yang paling berat.
Jadi yang paling suka makan mungkin dipikir beban saya paling ringan, tapi nggak apa-apa. Oke, itu confession yang baik. Tapi saya pengen cerita, saudara. Pada waktu pandemi terjadi, itu keuangan drop, saudara. Oke, tapi Tuhan luar biasa. Di masa-masa pandemi itu, sesungguhnya setelah bulan ketiga, keuangan gereja di Surabaya itu paling bagus-bagusnya sepanjang sejarah saya mengembalakan. Karena banyak orang yang transfer ke gereja, saya nggak pernah tahu namanya. Dan namanya ada rekeningnya. Saya nggak tahu apakah eh, malaikat bisa buka rekening. Saya berpikir ini malaikat yang Tuhan kirim pada masa-masa sulit. Kami baru renovasi, ada pinjaman dari jemaat yang kami kembalikan selesai pada masa pandemi. Jemaatnya mengatakan, Pastor nggak usah buru-buru, keadaan lagi sulit, nggak apa-apa Pastor, kami ngerti. Tapi Tuhan buat lunas, saudara. Oke? Nah, pada waktu onsite kembali, tentu saya pengen ketemu sama malaikat-malaikat ini kan. Benar nggak, saudara? Siapa namanya ini, gitu ya? Ada beberapa orang yang selalu setiap bulan mentransfer dalam jumlah yang cukup besar. Nggak ada yang muncul, saudara. Nggak ada. Dari minggu ke minggu, kan Pak masih pakai masker. Saya berpikir, di balik masker itu tentu ada malaikat-malaikat itu. Nggak ada. Sampai hari ini, nggak tahu saya. Ada namanya, ada rekeningnya tentunya, sehingga dia bisa transfer. Setahu saya dari surga nggak bisa langsung transfer ke rekening BCA, Gereja Morning Star Indonesia. Tapi ada nama-nama itu. Nah, Tuhan tolong. Oke? Dalam versi yang berbeda, Tuhan tolong saudara. Saudara sakit, kemudian mengalami kesembuhan. Nah, kalau kita ngalamin seperti itu, kecenderungannya adalah pada waktu kita mengalami keadaan kesulitan keuangan yang sama, kita berpikir cara Tuhan juga sama. Dan itu yang diharapkan, saya bayangkan Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel mulai bicara-bicara. Siapa nanti Musa di antara kita yang Tuhan akan bangkitkan? Kan kira-kira seperti itu. Ya, saya bayangkan si Sadrak, Mesak, Abednego bilang sama Daniel, kamu Musanya. Daniel bilang, ah enggak dah. Ya, semua kita punya tendensi seperti itu. Kemudian ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dia katakan begini, Behold, I'm doing a new thing. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Di ayat 18 tadi, Yesaya mengatakan, jangan ingat yang terdahulu. Di ayat 19 dia katakan ada sesuatu yang baru. Kalau engkau perhatikan sesungguhnya itu sudah ada. Tapi engkau nggak lihat bukan karena Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tapi mungkin engkau memperhatikan perkara yang salah. Nah saudara, perhatikan baik-baik di sini dikatakan aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Kali ini Tuhan akan menolong bangsa Israel dengan buat sungai yang akan menyegarkan mereka. Dan di cerita yang sebelumnya, Tuhan membuat jalan karena air menghalangi mereka. Perhatikan baik-baik, apa yang dulu menghalangi mereka, air yang banyak, sekarang Tuhan pakai untuk memberkati mereka. Oke? Dengan kata lain, aku bisa buat jalan, aku bisa buat cara yang bertolak belakang dengan apa yang dulu pernah terjadi dalam hidupmu, dan itu sama-sama akan memberkati engkau. Karena aku adalah Allah yang sanggup untuk melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Nah, saudara, seringkali di masa sulit, saudara, hari-hari ini banyak orang mengeluh masa sulit. Dan kita punya ekspektasi Tuhan tolong kita. Benar, benar saudara? Saudara punya ekspektasi? Jangan sampai saudara nggak punya ekspektasi Tuhan tolong saudara. Oke? Nah, kalau kita ini sudah terbiasa, kita ini sudah ahli di bidang tertentu, dan yang kita doakan bukan sekedar pertolongan Tuhan, tapi cara Tuhan tolong kita. Kalau kita merasa orang A kan bisa menolong kita, kita berdoa begini, Tuhan,
buat favor sehingga orang bermurah hati terhadap saya. Kenapa nggak orang B? Karena menurut kita, orang A yang bisa tolong. Dan Tuhan itu ahlinya mengubah hati. Tapi yang saya mau, hatinya orang A. Kalau Tuhan bilang orang B, jangan Tuhan. Tuhan nggak ngerti orang B itu nggak punya power. Orang A ini punya power Tuhan. Jadi kalau engkau mau tolong aku ini sebenarnya tahu caranya. Cuma nggak punya powernya. Seringkali kita sama Tuhan kayak gitu. Kita pikir kita sedikit lebih pintar dari Tuhan. Karena masa Tuhan ngerti apa yang saya lewati. Bisnis saya ini loh, Tuhan emangnya ngerti. Jadi begini, Tuhan kita bagi tugas. Saya atur strategi, and I'm good at it. Sudah puluhan tahun Tuhan lakukan ini. I know my things. Dan engkau Tuhan, engkau jagonya dengan kuasa. Kalau kita jalan sama-sama, everything's gonna be okay. Jadi Tuhan, di doaku, aku kasih tahu apa yang perlu engkau lakukan. Oke? Okay? Kalau saja engkau melakukan apa yang aku mau engkau lakukan, everything's gonna be okay. Tuhan, kalau dua orang ini aja, bukan kesempatan untuk aku bisa masuk di dalam perusahaannya, everything's gonna be okay. Kemudian sepertinya Tuhan tutup jalan. Dan kita katakan, Tuhan kenapa engkau tidak tolong aku? Yang kita maksudkan adalah, Tuhan kenapa engkau tidak tolong aku seperti yang aku mau? Dan Tuhan katakan, lihat aku sedang melakukan sesuatu yang baik. Nah, saudara, kalau saya katakan kepada saudara, bahwa Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa adalah pemimpin rohani yang cocok untuk menolong mereka keluar dari Mesir. Kita semua setuju, ini tipe yang memang membebaskan bangsa Israel. Itu sebabnya dalam pembicaraan imajinatif tadi, mungkin mereka vote, Daniel, kita support kamu. Kamu nanti yang akan membawa kita keluar dari Babel. Kembali ke Yerusalem. Tapi ternyata Tuhan bangkitkan seorang raja kafir yang namanya Kores. Kores ini raja Persia. Kores menyerang Babel dan penyerangannya luar biasa. Saudara, kalau membaca cerita di Alkitab, ada pesta yang dicatat di kitab Daniel, di mana ada Raja Babel yang pakai perkakasnya bait Allah, sudah tahu? Terus kemudian ada tulisan di dinding, itu hari terakhir kerajaan Babel. Ya. Dan pada waktu itu tentara Kores masuk dengan cara membendung sungai Efrat. Dibuat habis airnya, mereka masuk, mereka langsung menduduki ibu kota Babel dan selesai hari itu juga. Perubahan kekuasaan. Oke? Dan biasanya kalau ada raja baru, ada kekuasaan baru, semua orang-orangnya diganti orang-orang baru. Tapi rupanya kali ini Daniel tetap ada di pemerintahannya Raja Kores. Ini imajinasi saya, saudara. Satu kali Raja Kores panggil Daniel. Mau tahu tentang apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Dan Daniel yang membaca kitab Yesaya mengatakan begini kepada Raja Kores. Raja, nama raja ada di kitab nubuatan yang pernah ditulis oleh seorang nabi bangsaku. Nabi itu udah mati, namanya Yesaya, tapi namamu ada di sana. Kalau sudah membaca satu fatsal kemudian, di fatsal 44 dan 45, di sana dikatakan Kores yang kuurapi. Ini Nabi udah mati, saudara. Saudara bayangkan, kalau saudara membaca buku terbitan 150 tahun yang lalu, mungkin sekarang adanya di Pasar Loa atau di mana, enggak tahu. Saudara membaca, terus kemudian ada nama saudara di sana. Dan apa yang saudara lakukan di sana? Saudara akan terkaget-kaget. Ternyata kelahiranku ini sudah
dinubuatkan. Bahkan apa yang aku lakukan sudah ada. Dan Kores membaca itu, saudara. Kores ini tokoh bukan hanya di Alkitab, saudara. Saudara baca sejarah. Cyrus the Great itu tercatat. Dan apa yang dia lakukan untuk bangsa Yahudi tercatat di sejarah. Yang tidak tercatat adalah kitab Yesaya yang menuliskan tentang Kores. Poinnya yang pertama, saudara. Keadaan kita saat ini boleh buruk sekali, saudara. Tapi Tuhan yang pertama ingin saudara tahu, sebelum keadaan buruk ini terjadi, Tuhan sudah tahu. Saudara dan saya bisa terkejut, Tuhan tidak pernah terkejut. Pengusaha yang keluarganya saya ajak ketemu sebelum saya berangkat ke Jakarta ini mengatakan, Pak, yang buat keadaan begini ini Donald Trump. Saya bilang, ya sebelum Donald Trump jadi presiden, bahkan lahir Tuhan tahu. Iya ya Pak ya, Tuhan ini kenapa ya Pak ya? Kok jadikan Donald Trump jadi presiden? Saya bilang, I wish I knew Pak. Tak tahu, karena saya bukan penasihatnya Tuhan. Dan sebelum Tuhan izinkan Donald Trump jadi presiden, Tuhan tidak pernah konsultasi sama saya. Karena Tuhan itu tidak perlu konsultasi sama saya. Dia tidak perlu saya setuju. Saya tidak mau bilang dia juga nggak perlu Bapak setuju. Nah, saya tidak bilang gitu. Ya, itu gembala yang sudah melayani bertahun-tahun. Saya tahu apa yang saya harus ngomong dan tidak perlu ngomong. Oke, poinnya. Saudara, keadaanmu buruk. Sebelum keadaan buruk itu datang, Tuhan sudah tahu. Bukan saja Tuhan tahu keadaan buruk akan datang. Tuhan tahu solusinya buat saudara. Amin, saudara. Jadi sebelum Babel menaklukkan kerajaan Yehuda, Tuhan sudah tahu, bahkan Tuhan sudah beritahukan Kores akan tolong mereka. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Dan itu yang terjadi. Kembali kepada cerita ini. Saya nggak tahu gimana responnya Kores pada waktu dibacain. Namanya ada di sana. Yang jelas, dia memberikan perintah. Buat bangsa Yahudi yang mau pulang kembali ke tanah leluhurnya untuk bangun, diperbolehkan untuk pulang. Perkakas bait Allah yang oleh Babel dipakai pesta, itu semuanya dikembalikan untuk orang Yahudi. Untuk membangun perlu dana disediakan oleh kas kerajaan Persia. Dan sepanjang perjalanan melewati negara-negara yang juga dikuasai oleh Persia, raja menuliskan surat. Barang siapa yang mengganggu orang-orang ini, langsung berhadapan dengan kerajaan Persia. Dan ada tempat-tempat di mana diperlukan kayu segala macam, maka atas perintah raja diizinkan untuk ngambil tebang. Ini tebang resmi, bukan tebang liar, saudara. Luar biasa. Loh, yang nolong bukan Musa, saudara. Bukan seorang yang lebih bisa dilihat. Oh, kalau Musa ini dari Tuhan, cocok. Musa nulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi kalau Kores ini bukan seperti yang kita bayangkan yang akan menolong bangsa Israel. Sudah tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Kita punya mindset tertentu. Kalau Tuhan tolong, kira-kira lah. Nggak persis sama, tapi kira-kira saya tahu lah. Tuhan bilang, gimana kalau aku pakai sesuatu yang sungguh-sungguh baru? Dan aku nggak perlu persetujuan engkau untuk menolong engkau dengan cara yang baru. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, ku buat jalan di padang belantara. Kalau dulu yang menghalangi engkau adalah lautan, aku buka lautnya. Sekarang padang belantara, aku kasih sungainya. Apa yang dulu menghalangi engkau, justru sekarang aku pakai untuk memberkati engkau. Saudara, ada seorang nabi yang hidup pada kira-kira zaman di mana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berada di Babel. Kalau Yesaya, nabi yang melayani sebelum mereka masuk ke Babel, nabi ini berada bersama-sama dengan mereka. Mengalami persis apa yang mereka alami. Dan nabi ini mengatakan di Yeremia
Maaf, di kitab Ratapan Fatsal yang ketiga. Maaf, ini Ratapan Fatsal yang ketiga. Siapa yang di sini eh kitab Ratapan itu pendek, saudara? Siapa yang sudah baca habis kitab Ratapan? Enggak, enggak. Siapa yang nggak suka baca kitab Ratapan? Siapa yang nggak tahu kalau kitab Ratapan itu ada di Alkitab, saudara? Oke. Dari judulnya saya nggak suka baca kitab Ratapan. Kenapa, saudara? Karena judulnya kitab Ratapan. Saya suka kitab-kitab yang suka cita gitu. Ratapan bukan termasuk buku favorit. Tapi di kitab Ratapan, di Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-19 dikatakan begini. Nabi Yeremia mengatakan begini. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku. Ini bicara tentang mereka dibawa ke Babel. Akan ipuh dan racun itu. Oke, sampai di sini dulu. Oke, saya ingin tes bahasa Indonesia, saudara. Siapa yang tahu ipuh? Angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu ipuh? Rata-rata nggak tahu, saudara. Awalnya saya juga nggak tahu. Sambil saya cek, kan gitu ya. Ipuh itu adalah getah pohon tertentu yang biasanya dipakai oleh prajurit pada zaman itu untuk membuat musuh yang terkena panah lebih cepat mati, panah beracun. Jadi dengan kata lain, ipuh dan racun itu ya sebenarnya yang Yeremia mau katakan, kalau aku mengingat sengsaraku, itu kayak minum racun. Ayat 20 mengatakan begini, jiwaku selalu teringat akan hal itu, akan apa? Sengsaraku. Dan tertekan dalam diri. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, Yeremia. Kemudian di ayat 21 dikatakan, tetapi, katakan sama sebelah saudara, tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Dengan kata lain, di tengah-tengah keadaan yang paling buruk, apa yang saudara perhatikan tidak harus hal-hal yang buruk. Ada orang yang mengatakan, terus mau perhatikan apa, Pak? Oh, nggak ada yang baik. Coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang kau perhatikan bisa membuat engkau semakin tertekan atau bisa membuat engkau tetap berharap. Di ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. His mercy. Itu nggak pernah habis. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Saudara, hari-hari ini, kadang kita sebagai orang percaya, kalau kita tukar-tukaran keadaan sulit, kita pikir menghibur. Kira-kira seperti ini. Ada orang yang mengatakan begini. Duh, saya terhibur. Ternyata bukan saya yang paling sulit. Teman saya ini lebih sulit dari saya ternyata, Pak. Oke, good, ya, oke, ya. Tapi ada sesuatu yang mestinya lebih dari itu, ya. Karena kadang live group itu saling 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 menceritakan mana lebih berat bebannya. Bebanmu baru segitu. Bro, bebanku kamu enggak tahu, bro. Mulai ceritalah beban. Akhirnya kita cerita beban. Oke, sama-sama ya. Kerasa sedikit lebih enteng. Dan yang bebannya paling enteng merasa gini. Oh, puji Tuhan, enggak sebesar dia. Paling enggak aku masih oke. Well, ada yang lebih daripada sekedar kita cerita beban. Perspektif kita tentang di mana Tuhan, nah, apa yang Tuhan sedang lakukan itu tidak boleh tidak kita bicarakan, saudara. Ya, dan di sini Nabi Yeremia mengatakan kalau aku hanya fokus sama beban, itu kayak racun yang menekan aku. Tetapi hal ini yang kuperhatikan, artinya saudara apa yang saudara perhatikan itu merupakan pilihan. Itu sebabnya aku bisa tetap berharap. Sekalipun Babel masih berkuasa. Sekalipun Babel masih kuat. Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Saudara nggak bisa lihat. Tapi Tuhan sedang melakukan. Berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru. Setiap hari. Si setia Tuhan baru.
Dan Tuhan tidak pakai kasih setia yang kemarin. Karena masih banyak. Terus dipakai hari ini. Saudara, ada toko roti. Kalau toko rotinya premium, produksi hari ini masih sebagus apapun, besok nggak dijual. Saudara. Oke? Ada yang pakai kalau sudah jam 8 malam, diskon 30%. Kami di Surabaya ada toko roti persis di bawah gereja. Ya, setelah jam 8 malam, diskon 30%. Ya, kalau kita persis sampai malam pulang, jam 8 malam, saya lihat beberapa jemaat, saya tahu lah gitu ya. Bukan profetik, saya tahu kemana mereka. 30%, lumayan saudara. Masih bagus, benar nggak? Saudara, Tuhan tidak pakai produk kemarin. Tuhan kasih kepada saudara si setianya baru. Saudara belum bangun pagi nih, ya. Si sudah setia Tuhan sudah hadir atas hidup saudara. Sebelum pagi tadi, kalau saudara pagi bangun nonton Inggris menang. Oke, saya tahu saudara kalau bangun pagi berdoa dulu. Saudara tidak akan lihat Piala Dunia dulu. Oke. Jujur saya lihat, habis gitu saya doa, saudara. Tapi saya lihat dulu, oke. Oke, oke. 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 Sebelum saudara bahkan berdoa, sebelum saudara lihat Piala Dunia, kasih setia Tuhan baru tiap pagi. Ada amin, saudara. Itu setianya Tuhan. Dia menyediakan sebelum saudara berdoa. Hari ini, kita punya pilihan untuk tetap fokus kepada apa yang menekan kita, atau kita memilih untuk mempercayai Tuhan. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Dia baru tiap pagi. Great is your faithfulness. Saudara, mari kita deklarasikan siang hari ini. Untuk kehidupan pribadi saudara. Untuk jemaat Tuhan. Keadaan boleh buruk, saudara. Kita bukan mengatakan, enggak, keadaan enggak buruk. Itu bukan iman. Itu menyangkali keadaan. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita bukan menyangkali keadaanmu, tapi mempercayai Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Kasih setia Tuhan itu tidak bergantung oleh keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah penyedia buat kami. Kalau masalah kami adalah financial, adalah Dia. Jehovah Jireh, Allah penyedia buat kami. Kalau kami punya masalah kesehatan, Tuhan, kami mau take care tubuh jasmani kami. Tapi lebih daripada itu, Engkau adalah Allah penyembuh kami. Engkau penyedia. Engkau penolong. Engkau menjadi segalanya buat kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa melihat bahwa Engkau sesungguhnya sudah melakukan sesuatu yang baru. Kalau Engkau tolong bangsa Israel di Mesir, Engkau bangkitkan Musa. Engkau menolong juga umat-Mu pada waktu mereka ada di Babel. Pada waktu mereka kehilangan pengharapan. Pada waktu mereka mengatakan, ini rasanya nggak mungkin. Kerajaan yang menekan kami begitu kuat. Tuhan, Kau bisa pakai Kores. Dan Kau bisa mengurapi Kores untuk jadi hamba-Mu untuk membebaskan bangsa Israel. Engkau bisa pakai siapa aja di bangsa ini untuk tolong kami. Pertolongan-Mu datangnya dari Tuhan. Tapi Tuhan pakai orang. Tuhan pakai keadaan. Tuhan pakai hal yang paling tidak mungkin untuk menolong saudara. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia Allah buat Persia, Dia Allah buat Babel. Dia Allah buat pemimpin di bangsa ini. Dia Allah buat setiap pemimpin yang ada bangsa. Dan Tuhan pegang kendali. Dan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ada amin, saudara.